Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di video berikut ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang simple present tense. Nah, sebelum kita memulai materinya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke, my name is Sori Bulan Tanjung. My address is Peken Selasa, Kecamatan Pertiwi, Kabupaten Padang Laos Utara. I study on campus Institut Tapanuli Selatan atau yang sering disebut dengan IPTS with majors PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. And my lecturer Dr. Sri Mahani Tanjung, SPD M.Hum. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita simak videonya. Well, untuk materi yang saya ingin jelaskan ialah simple present tense. Oke, sebelumnya apa sih simple present tense itu? Oke, simple present tense is used to express habitual action or general truth. Jadi, simple present tense yaitu sebuah jenis tenses yang bisa digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang sering kita lakukan atau yang biasa kita lakukan setiap hari. Selain itu, simple present tense juga digunakan untuk menyatakan suatu hal yang kebenarannya sudah umum. Maksud dari kebiasaan atau yang sering kita lakukan setiap hari ini ialah seperti saya bangun tidur pada pukul 4 atau ibu saya memasak di dapur setiap pagi. Kemudian, sebagai pernyataan atas suatu hal yang kebenarannya itu sudah pasti, maksudnya seperti contohnya matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Oke, untuk membuat kalimat simple present tense, kita harus tahu terlebih dahulu subjek-subjeknya. Apa aja sih subjek-subjek itu? Nah, yang pertama ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia untuk laki-laki, she untuk dia perempuan, dan yang terakhir ada it. It ini untuk benda atau hewan. Untuk membuat kalimat simple present tense, kita membagi subjek-subjek ini menjadi dua bagian. Bagian pertama ada I, you, they, we. Dan kelompok kedua ada she, he, it. Kenapa kita bagi dua? Karena untuk membuat kalimat simple present tense, kita harus memperhatikan subjek-subjeknya. Kalimat simple present tense yang menggunakan subjek I, you, they, we akan berbeda rumusnya dengan menggunakan kalimat simple present tense dengan subjek he, she, it. Well, sekarang kita akan membahas tentang rumus untuk membuat kalimat simple present tense. Yang pertama dengan menggunakan subjek I, you, they, we. Untuk lebih mengingatnya, I, you, they, we ini kita ganti dengan I, you, they, we. Rumusnya subject plus verb 1 plus object. Seperti pada contoh kalimat ini. We use social media every day. Saya ulangi, we use social media every day. We-nya sebagai subjek, use sebagai verb 1, sosial media sebagai objek, dan everyday-nya sebagai keterangan waktu yang menunjukkan bahwa kita menggunakan sosial media ini setiap hari. Lalu untuk kalimat negatifnya menjadi we don't use social media every day. Kami tidak menggunakan sosial media setiap hari. Nah, di kalimat ini dalam struktur ini kita menggunakan don't. Untuk subjek I, you, they, we, ketika kalimatnya menjadi negatif, kita tambahkan don't atau do not. Sehingga menjadi we don't use social media every day atau we do not use social media every day. Seperti itu. Lalu, bagaimana dengan kalimat interrogatif atau kalimat tanya? Nah, di sini kita jelaskan bersama-sama. Untuk kalimat tanya, do-nya kita letakkan paling depan sebelum subjek. Ingat, do-nya kita letakkan sebelum subjek, berarti sebelum I, you, we, dan lain-lain. Menjadi,
Do you use social media every day? Apakah kamu menggunakan sosial media setiap hari? Oke, sekarang kita lihat susunannya. Do kemudian subjek. Subjeknya itu kita ganti dengan you. Lalu objeknya sosial media dan keterangan waktunya kita tetap taruh di bagian belakang. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita coba mengubah kalimat ini ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan kalimat simple present tense. Aku dan kamu pergi ke sekolah setiap hari. Ya, betul. You and I go to school every day. Untuk penggunaan subjek I bersama subjek lainnya, bisa kita letakkan subjek I tersebut di belakang setelah subjek yang bersamanya. Seperti you and I, you-nya kita taruh paling depan dan I-nya kita taruh paling belakang. Jadi, you and I go to school every day. Seperti itu. You and I sebagai subjek, go-nya sebagai verb atau kata kerja, to school-nya sebagai pelengkap dari verb atau kata kerja. Dan everyday ini sebagai keterangan waktu yang dilakukan secara sering atau setiap hari. Lalu, bagaimana dengan kalimat negatifnya? Nah, di sini kita jelaskan. Ketika kita ubah kalimat positif menjadi kalimat negatif, maka kalimat tersebut akan menjadi you and I don't go to school every day. Saya ulangi, you and I don't go to school every day. Kita menambahkan kata don't setelah subjek you and I. Saya ulangi, kita menambahkan kata don't atau do not setelah subjek you and I. Kita menggunakan don't sebagai petunjuk atau penanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat negatif. Seperti itu. Oke, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.